Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Bunda semua, selamat datang lagi ya di channelnya Bunda Risma. Nah, pagi ini Bunda mau berangkat ke pasar nih teman-teman. Jadi hari ini rutinitas kita ke pasar Senin teman-teman. Jadi kita mau jualan pakaian nih. Ini Bunda udah pajang-pajang. Jadi yang Bunda bawa ke pasar itu berbagai jenis pakaian dalam teman-teman. Dari mulai anak-anak, dewasa, pria, dan wanita. Nah, langsung aja Bunda mau sapa-sapa nih teman-teman Bunda semua. Yang baru menemukan channel Bunda ini, selamat datang, selamat menjalin persilaturahmi dengan Bunda. Maksudnya selamat menjalin persilaturahmian ya teman-teman dengan Bunda, selamat kita berteman. Dan semoga aja mungkin di sini Bunda akan membagikan tips-tips yang sekiranya bisa bermanfaat, ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat seputar kita berjualan teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman pribadi Bunda. Oke teman-teman Bunda, jadi sekali lagi Bunda ucapkan selamat datang bagi teman-teman Bunda dan selamat bergabung di channelnya Bunda Risma. Oke, kita langsung aja tanpa lama-lama. Jadi langkah awal dari kita berjualan itu teman-teman di pasar itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus survei pasar. Jadi maksudnya di survei pasar ini adalah kita harus melihat, kita datangin pasarnya teman-teman, kita lihat gimana keadaan pasar, apa yang sekiranya harus kita jual, terus apa yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman Bunda bisa survei dulu gimana keadaan pasarnya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita harus lihat keadaan pasar. Terus yang kedua, kita harus punya teman nih teman-teman. Kita harus punya teman, setidaknya ada teman yang udah berjualan. Jadi kita hubungi pengurus pasar teman-teman. Kita nanya-nanya gimana caranya cari, kita supaya nanya kita pengurus bisa berjualan pasar seperti tentang mereka. tempat teman-teman. Jadi sebaiknya Terus kita memang ke pengurus kita pasar bisa teman-teman karena mendapatkan mereka tempat gimana lebih caranya. banyak tahu. Jadi kita harus banyak Jadi nanya kalau nih, untuk teman-teman. tempat ini sebaiknya memang kita cari dengan pengurus pasar teman-teman. Kalau bisa memang orang pasar yang nyariin kita tempat, karena nanti yang di pasar itu kan punya aturan teman-teman. Jadi kita itu berjualan punya aturan, nanti ada pembayaran ini, suatu contoh pembayaran untuk sampah teman-teman, terus karcis pasarnya, pembayaran tempat, atau banyak lagi jenis yang lainnya. Jadi memang harus kita dengan pengurus pasar ini teman-teman. Kalau bisa, kalau memang nggak bisa, misalnya kalau memang nggak ada tempat yang bisa dicarikan pengurus, bisa juga dengan cara kita dicarikan teman teman-teman. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu menghubungi pengurus pasar aja teman-teman, karena itu lebih aman dan kita lebih diakui sebagai penjual di pasar teman-teman, seperti itu. Terus untuk tips teman-teman Bunda, jadi Bunda itu karena udah bertahun-tahun berjualan di pasar ini teman-teman, kalau teman-teman Bunda mau buka usaha itu atau mau berjualan itu, ya sebaiknya memang kita rambah dunia pasar teman-teman, karena di pasar ini pembeli itu cukup rame, walaupun jualan kita itu samaan teman-teman, tapi karena pengunjungnya itu ramai, karena pengunjungnya itu banyak, pembeli itu banyak datang dari daerah-daerah, jadi alhamdulillah jualan kita itu nggak tersaingi teman-teman. Jadi jualan kita itu bisa maju juga. Suatu contoh kita berjualan pakaian seperti Bunda. Memang di tempat orang jualan pakaian kita rame-rame di situ. Jadi alhamdulillah rezeki kita itu nanti bisa nyangkut-nyangkut teman-teman. Misalnya teman kita itu nggak ada jual handuk. Ini suatu contoh ya teman-teman. Bunda ada jual handuk. Jadi mereka otomatis nyarinya ke kita teman-teman. Jadi seperti itu kalau di pasar. Jadi persaingan kalau untuk dunia pasar ini dibilang nggak ada, ya memang ada sih teman-teman. Tapi ya nggak seperti kita jualan di rumah teman-teman. Lebih enak kita itu berjualan di pasar. Jadi waktu kita pun kalau untuk di pasar itu kita punya waktu itu memang udah terbatas teman-teman. Misalnya pasar yang kita datangin ini jam mulainya itu jam 8 pagi, misalkan suatu contoh ini ya teman-teman. Nanti selesainya jam 5 sore. Jadi kita itu udah tahu teman-teman
trik-trik apa aja, jualan apa aja yang harus kita jual. Nah, itulah gunanya tadi kita survei pasar dulu, seperti itu. Nah, mungkin sekedar informasi lagi, sekedar tips lagi buat teman-teman Bunda. Jangan lupa nanti kalau ada yang minta-minta gitu teman-teman, yang ngasih-ngasih karcis gitu, kita simpan bukti pembayaran kita itu, karena nanti kadang suatu pasar, ini pengalaman pribadi Bunda ya teman-teman, kita udah bayar tadi, nanti ada lagi yang datang minta teman-teman. Jadi kalau ada bukti pembayaran sama kita, jadi kita bisa memperlihatkan bahwa kita udah bayar sama orang pasar. Nah, seperti itu. Oke teman-teman Bunda, itulah sedikit tips dan langkah-langkah yang Bunda kasih tahu teman-teman, yang Bunda beritahukan di sini. Jadi intinya kita berjualan ke pasar itu kita harus survei pasar dulu, kita nanya-nanya dulu ke teman yang udah berjualan dahulu daripada kita teman-teman. Jadi insya Allah nanti ada aja jalannya supaya kita bisa berjualan di sana. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Lain kali insya Allah akan Bunda sambung lagi. Akhir kata Bunda mohon maaf kalau ada salah kata-kata dalam penyampaian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.